sebuah sistem yang mengatur kerja organ pada tubuh. Sistem koordinasi dibagi menjadi 3, ada sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau hormon. Komponen sistem saraf itu ada sel saraf atau neuron, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di sini ada struktur neuron. Dan ini ada dendrit ini yang menerima rangsangan dan meneruskan ke badan sel. Ini ada yang di sel ini mengatur seluruh kegiatan sel. Ini ada sel swan. Sel swan ini sel penunjang akson yang membentuk selubung myelin sebagai pembungkus akson. Ini ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu bagian atau titik akson yang tidak terbungkus oleh selubung myelin yang berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Bagian sini sampai sini itu ada badan sel. Badan sel ini yang menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Jadi bagian akson itu dari sini sampai sini. Akson itu yang menerima rangsangan dari badan sel dan meneruskan ke neuron berikutnya. Terus pengantaran rangsangan di neuron dibagi menjadi 3, yaitu 1. Polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Yang kedua, depolarisasi. Neuron sedang dilalui oleh impuls sehingga saluran ion Na+ terbuka. Akibat ion Na+ masuk ke dalam sel, muatan listrik berubah di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Yang ketiga yaitu repolarisasi. Neuron sudah dilalui impuls sehingga saluran Na+ tertutup, tetapi saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Otak itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu otak bagian depan atau disebut dengan lobus frontalis, itu di bagian sini. Yang kedua itu otak bagian atas atau disebut lobus frontalis, itu di bagian atas sini. Dan ketiga itu otak bagian belakang disebut lobus occipitalis, itu di bagian sini. Dan yang keempat itu otak kecil atau disebut cerebellum. Dan di sisi kiri dan di sisi kanan sini lobus temporalis, otak tengah. Selanjutnya ada sum lanjutan atau medulla oblongata. Urutan jalannya rangsangan itu dibagi menjadi 2, yaitu gerak sadar dan juga gerak refleks. Urutan gerak sadar itu impuls, lalu dia menuju ke indera, lalu indera menuju ke saraf sensorik. Saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh, yang kemudian disampaikan ke otak. Lalu dia masuk ke otak. Saat di otak dia langsung menuju ke saraf motorik. Saraf motorik memungkinkan tubuh melakukan berbagai aktivitas gerak tubuh. Lalu dia akan ke efek otot. Lalu akan terjadinya respon, yaitu dia akan nengok atau gimana gitu. Di gerakan ini urutannya itu ada impuls itu dikirim ke reseptor indera dan indera dikirim ke saraf sensorik diterima oleh sumsum tulang belakang, terus dikirim ke saraf motorik dan diterima oleh efektor otot dan responnya itu ini. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan saluran saraf dari medula ke daerah pinggang melalui saraf indung. Nah, sistem saraf itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf tepi
dan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi yaitu meliputi saraf-saraf yang membawa impuls ke saraf pusat. Sistem saraf tepi ada saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial itu terdiri dari 12 pasang dan saraf spinal itu terdiri dari 31 pasang yang terdiri dari saraf leher 18 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul 5 pasang dan saraf ekor yaitu 1 pasang. Sekian presentasi dari